Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang peran pemasaran dalam Islam. Bila dikaji secara mendalam, kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan pemasaran maupun perniagaan, Islam sangat memberikan perhatian dan sangat berperan dalam pasar. Sebelum membahas tentang peran pemasaran dalam Islam, beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yang pertama, dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multifungsional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya adalah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Kemudian, ada mekanisme pasar Islami dan pengendalian harga. Ya, ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Islam dan sistem pasar, prinsip pasar dalam Islam, dan harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Yang pertama, Islam dan sistem pasar. Secara umum, munculnya pesan moral Islam dan pendekatan pencerahan teori pasar dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak seluruhnya kedua sistem tersebut bertentangan dengan Islam, namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic life, kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. Kemudian, yang kedua, prinsip pasar dalam Islam. Dalam Islam, mekanisme pasar dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arida, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan antara tiap-tiap pihak, freedom contract. Dan yang kedua, persaingan sehat, fair competition, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Kemudian yang ketiga, kejujuran, honesty, yaitu pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami, yaitu dalam konsep Islam, pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Intervensi harga dari berbagai pihak seperti negara ataupun sektor pribadi lain dengan kegiatan monopolistik tidak diharapkan. Pada dasarnya, hal tersebut dikarenakan pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apapun. Kemudian ada hisbah dan pengawasan pasar. Meskipun dalam suatu wilayah memiliki mayoritas penduduk muslim, namun mungkin istilah hisbah masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan lembaga hibah adalah Provinsi Aceh. Menurut Jafar, hisbah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata hasabah yang memiliki variasi makna antara lain memperhitungkan, menaksir, mengaktuasikan, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah,
Hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sementara itu, secara terminologi, hisbah berarti memerintahkan kebaikan jika ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkinan jika ada yang mengerjakannya. Konsep hisbah berdasarkan beberapa pengertian tersebut adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hisbah adalah sebuah institusi atau lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik serta menjauhkan kemungkaran. Dalam pasar, hisbah tidak hanya bertujuan memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas dalam penentuan harga, upah, dan laba oleh kekuasaan permintaan dan penawaran, melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugas masing-masing dan mematuhi peraturan hukum Islam yang berlaku. Setiap tindakan maupun keputusan harus diambil dengan hati-hati melalui pemikiran yang matang. Tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, pemanfaatan, kesempatan dalam kesempitan, atau pengabaian terhadap pihak yang melakukan akad, serta tidak ada penimbunan dan perusakan barang dengan tujuan menaikkan harga. Kemudian, mekanisme pasar dalam sejarah Islam. Pasar merupakan wadah atau tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang dan jasa secara alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafar Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga jika perubahan harga terjadi akibat mekanisme pasar yang wajar. Akan tetapi, jika prinsip pasar dalam Islam, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan telah dijalankan dengan baik, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Dalam sejarah dijumpai bagaimana Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunatullah yang harus dihormati. Berikut penjelasan mengenai mekanisme pasar dalam sejarah Islam yaitu contohnya pada masa Rasulullah SAW, pasar memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafar Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pebisnis dan pedagang yang hebat, termasuk Khulafar Rasyidin dan para sahabat Rasulullah. Rasulullah memasuki dunia perdagangan sejak beliau berumur 7 tahun hingga dewasa, baik menggunakan modal sendiri maupun melalui kemitraan bersama Khadijah dengan sistem mudharabah atau musyarakah yang merupakan sistem yang lazim kala itu. Artinya Rasulullah merupakan pelaku pasar sejak beliau kecil hingga beliau menjadi pemimpin yang arif dan dapat mengontrol mekanisme pasar yang berjalan. Pada awal perkembangan Islam di Mekkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat, sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas kala itu. Kemudian Muslim telah berhijrah ke Madinah. Peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau mutasyib. Pada masa Rasulullah tersebut, mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah. Selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolistik dan monoposonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini, tidak seorang pun dapat mempengaruhi pasar karena pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan pasar menurut Islam. Kekuatan pasar atau market power merupakan suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar. Konsep mengenai kekuatan pasar menurut para pemikir Islam klasik dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, permintaan. Ibnu Taimiyah menggunakan istilah permintaan untuk menunjukkan suatu keinginan. Permintaan menjadi salah satu elemen penting dalam menggerakkan pasar. Permintaan didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam permintaan, salah satunya adalah hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan sebuah hipotesis dengan pernyataan sebagai berikut, yaitu hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah barang akan meningkat. Selanjutnya yang kedua, penawaran. Selain permintaan, penawaran juga merupakan elemen penting dalam menggerakkan pasar. Penawaran didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawar oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Dan ada beberapa faktor penentu suatu penawaran. Yang pertama yaitu adalah maslahah. Salah satu faktor penentu penawaran adalah maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah produksinya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasikan modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. Dan kemudian ada konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar beserta solusinya dalam Islam. Islam memandang bahwa negara, individu, dan pasar berada dalam suatu keseimbangan tanpa ada yang dominan antara satu dengan lainnya. Kebebasan pasar mencakup cara melakukan produksi dan menentukan harga tanpa adanya gangguan yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar. Akan tetapi sulit ditemukan pasar yang dapat berjalan secara adil. Untuk lebih memahaminya, berikut penjelasan mengenai keseimbangan dan ketidaksempurnaan pasar dalam Islam. Pertama, keseimbangan pasar dalam Islam. Keseimbangan pasar merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada di dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel seperti harga dan kuantitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah. Pada keadaan tersebut, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadi transaksi. Proses terjadinya keseimbangan pasar ataupun perubahan keseimbangan pasar sendiri dapat berasal dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Kemudian untuk ketidaksempurnaan pasar dalam Islam, ketidaksempurnaan pasar atau biasa disebut dengan distorsi merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna, dan tidak seimbang dalam pasar, sehingga mengganggu mekanisme pasar. Ketidaksempurnaan pasar sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penyebab penyimpangan yang terjadi dijelaskan yaitu contohnya penyimpangan tidak terstruktur. Penyimpangan tidak terstruktur berasal dari faktor insidental dan temporer yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Contohnya kesengajaan dalam menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik, yaitu dalam kurung ihtikar. Kemudian penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, dalam kurung najasi. Penipuan kualitas, kuantitas, harga atau waktu pengiriman, yaitu dalam kurung tadlis. Kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal, ketidakpastian kuantitas, kualitas, harga, dan waktu, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar dalam Islam. Islam sangat memperhatikan keseimbangan pasar melalui mekanisme pasar yang sempurna. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasar yaitu yang pertama, harga yang adil dapat menjadi solusi bagi ketidaksempurnaan pasar. Dalam Islam terdapat istilah taman al-mithli dan qimah al-adl yang berarti harga yang adil. Istilah tersebut kerap digunakan oleh Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah tersebut ketika menetapkan nilai baru atas diyat dan kurung denda atau uang tebusan darah. Setelah nilai dirham turun sehingga harga mengalami peningkatan. Dalam Al-Hisbah, beliau menyatakan bahwa kompensasi yang setara dan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang secara
setara karena hal tersebut merupakan esensiasi keadilan. Beliau membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang, serta harga yang adil dan disukai. Harga yang adil merupakan dasar dalam suatu transaksi yang islami. Jadi transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Dan pembahasan yang terakhir yaitu peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Dalam pasar, kerap kali diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri merupakan market supervisor atau al-hisbah pada masanya yang kemudian dijadikan acuan dalam peran negara terhadap pasar. Menurut Islam, negara pemerintah dalam kapasitas ulil amri memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, serta intervensi dalam menentukan harga, intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran. Biasanya dilakukan karena adanya distorsi pasar karena faktor alamiah. Intervensi tidak dapat dilakukan sembarangan oleh pemerintah, melainkan hanya dilakukan oleh dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut menurut Ibnu Taimiyah dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, produsen hanya bersedia menjual produknya dengan harga tinggi melebihi harga umum, padahal konsumen sangat membutuhkan produk tersebut. Hal ini juga berlaku dalam bidang jasa. Kemudian yang kedua, adanya kasus monopoli penimbunan. Para fuqaha memerlukan hak hajar, ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah. Yang kemudian yang ketiga, adanya al-hasar, yaitu pemboikotan, yaitu yang distribusi barang hanya berada pada satu penjual atau pihak tertentu. Kemudian yang keempat, adanya kolasi dan kolusi antar penjual, yaitu beberapa pedagang sepakat untuk melakukan transaksi dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Kemudian yang kelima, produsen menawarkan produk pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Mungkin sekian dari pembahasan materi ketiga ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.